Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidak bersamaan dikarenakan kondisi politik dan sosial budaya di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia diantaranya yang pertama, berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka. Pada waktu itu, hubungan pedagang Arab dengan Kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab yang menyebut Kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak, Zabai atau Sribusa. Yang kedua, berita dari Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah seorang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia ketika kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut. Ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanannya itu, ia singgah di Indonesia di bagian Sumatera Utara. Yang tiga, berita India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka aktif untuk mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Yang keempat, berita dari Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari Mahuan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia mengatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Yang kelima, sumber dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu di lereng Gresik. Batu bersurat itu menggunakan huruf dan bahasa Arab yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu itu memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun 1028. Kedua, makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Yang ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419 Masehi. Jirat makam didatangkan dari Gujarat dan berisi tulisan-tulisan Arab. Mengenai masuknya Islam di Indonesia, ada satu kajian yakni seminar ilmiah yang diselenggarakan tahun 1963 di Kota Medan yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi langsung dari negeri Arab. Yang kedua, daerah pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir Sumatera Utara. Setelah itu, masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam pertama yaitu Aceh. Yang ketiga, para dai yang pertama mayoritas adalah para pedagang. Pada saat itu, dakwah disebarkan secara damai. Saluran atau cara-cara Islamisasi di Indonesia. Yang pertama, saluran perdagangan. Yang kedua, saluran pernikahan. Yang ketiga, saluran tasawuf. Saluran tasawuf merupakan salah satu saluran yang paling penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Yang keempat, saluran pendidikan.
Yang kelima, saluran kesenian. Keenam, saluran politik. Perkembangan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Malaka tahun 1400 sampai 1511 Masehi. Dua, Kerajaan Aceh 1514 sampai 1904 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Demak 1512 sampai 1552 Masehi. Yang keempat, Kerajaan Banten 1552 sampai 1684 Masehi. Yang kelima, Kerajaan Goa Makassar tahun 1667 Masehi. Dan yang terakhir, Kerajaan Maluku. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.